Pernah nggak sih kalian ngelihat betapa sibuknya tempat fotokopi di sekitar kampus dan mikir, wah ini sih tambang emas? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah blueprint bisnis yang super menjanjikan. Kita akan bahas panduan strategis buat ngebangun usaha fotokopi dan toko alat tulis yang nggak cuma rame, tapi juga ngasilin profit maksimal, persis di sebelah area kampus. Buat kalian yang penasaran gimana cara mulainya, materi ini khusus buat kalian. Dan pastinya, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Berapa sih sebenarnya modal real buat buka usaha kayak gini? Apa benar butuh sampai ratusan juta? Atau jangan-jangan bisa dimulai dengan budget yang lebih minim? Tenang, tahan dulu rasa penasarannya. Karena di akhir penjelasan ini, kita bakal bongkar habis-habisan angka finansial pastinya, lengkap sama strategi eksekusinya. Oke, agenda kita hari ini padat dan jelas, ada 5 poin utama. Pertama, peluang emas area kampus. Kedua, strategi layanan dan produk. Ketiga, memilih mesin fotokopi. Keempat, simulasi modal usaha. Dan ditutup dengan rahasia sukses jangka panjang. Yuk kita langsung mulai. Masuk ke poin pertama, peluang emas area kampus. Secara logika bisnis, ini benar-benar pasar yang nggak ada matinya. Karena mahasiswa dan dosen itu ibaratnya hidup dari deadline. Tapi karena peluangnya gede, otomatis pemainnya juga banyak kan? Jadi langkah strategis pertama yang absolut harus kalian lakuin sebelum buru-buru sewa ruko adalah amati kompetitor. Cek layanan mereka, catat rata-rata harganya, dan yang paling krusial, cari celah yang belum mereka maksimalkan. Misalnya, mereka nggak punya layanan jilid hardcover skripsi yang premium, atau laminasinya kurang rapi. Nah, itu dia celah kalian buat masuk dan mendominasi pasar. Lanjut ke bagian kedua, strategi layanan dan produk. Ini nih jantung perputaran uang kalian. Kalau kalian mikir bisnis ini cuma soal mencet tombol fotokopi hitam putih, wah, pemikiran itu harus diubah sekarang juga. Kunci utamanya itu diversifikasi. Mengandalkan fotokopi biasa aja nggak bakal cukup buat bikin kas kalian gemuk. Kalian butuh berbagai aliran pendapatan yang muternya cepat. Mulai dari print warna, variasi jilid dari yang lakban, spiral, sampai hardcover, lalu ada scanning dokumen, laminating, bahkan jasa pengetikan dan desain layout. Mahasiswa itu suka banget kepraktisan. Mereka mau satu tempat yang bisa ngeberesin semua masalah dokumen mereka sekaligus. Dan ini bagian pinternya. Sambil mereka nunggu hasil print atau jilidan kelar, mata mereka pasti bakal tertuju ke produk-produk esensial ini, alias alat tulis kantor. Kertas HVC eceran, pulpen yang entah kenapa selalu hilang dipinjam temen, map tugas, tip X, stapler, kalkulator, sampai materai. Nyediain stok ini benar-benar melengkapi konsep one-stop shop di toko kalian. Kelihatannya sepele, barang kecil, tapi percayalah, perputarannya kenceng banget. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, memilih mesin fotokopi. Ini ibarat mesin penggerak utama operasional kalian. Panduan ini sangat merekomendasikan penggunaan mesin kelas medium heavy duty kayak seri Canon IR. Tapi di sini muncul satu dilema operasional yang paling besar, mending sewa atau beli rekondisi. Gini, kalau kalian milih sewa, biasanya kontrak bulanannya udah nge-cover biaya perawatan teknisi sama tintanya. Ini super aman buat pemula. Tapi kalau kalian milih beli mesin rekondisi yang berkualitas, modal di awal emang kerasa lebih berat, cuma semua margin keuntungan jangka panjangnya 100% masuk kantong kalian. Jadi, pilihan ini balik lagi ke seberapa tebal modal awal yang kalian siapin. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Bagian keempat, simulasi modal usaha. Angka-angka ini adalah proyeksi realistis untuk skala mikro sampai menengah. Mari kita bedah investasinya. Pengeluaran paling raksasa jelas ada di mesin fotokopi rekondisi, itu di kisaran 15–20 juta rupiah. Terus kalian butuh PC atau laptop standar buat operasional. Nah, coba perhatiin baris printer. Milih printer inktank di harga 2,5 jutaan, itu langkah yang cerdas banget, karena ini bakal nakan biaya tinta operasional kalian gila-gilaan ke depannya. Ditambah mesin jilid, laminator, dan rak etalase, total subinvestasi peralatan ini ada di kisaran 26,6 juta rupiah. Kita geser ke tabel berikutnya, soal bahan baku dan lokasi. Stok kertas dan ATK awal disimulasikan sekitar 5 juta rupiah. Tapi, coba perhatiin baris sewa tempat. Angkanya itu fluktuatif banget, bisa dari 12 juta sampai 25 juta per tahun. Kenapa? Karena gini, setiap langkah lokasi kalian makin dekat ke gerbang utama kampus, harga sewanya bakal makin meroket. Ini semacam trade-off antara biaya yang kalian keluarin dengan visibilitas dan seberapa ramai mahasiswa yang lewat di depan toko. Jadi, kalau kita totalin semuanya, jeng-jeng, inilah realitas angka investasinya. Sekitar 43,6 juta rupiah sampai 56,6 juta rupiah. Coba resapin dulu angka ini sejenak. Ini adalah harga tiket masuk kalian buat ngebangun mesin pencetak uang harian di area kampus.
Waduh, angkanya bikin nahan napas ya. Tenang, tenang. Sesuai janji, selalu ada trik cerdas buat ngakalin ini. Mengutip langsung dari sumber materi kita, kalian bisa mangkas modal ini secara ekstrim lewat dua cara. Pertama, manfaatin teras rumah jadi tempat usaha kalau kebetulan kalian tinggal di area kampus. Kedua, ambil opsi sewa mesin. Dengan bayar sewa mesin fotokopi sekitar 1,5–2 juta per bulan, kalian baru aja motong hampir setengah dari total beban investasi awal. Lumayan banget kan? Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, rahasia sukses jangka panjang. Gimana cara mendominasi pasar ini? Kalau toko udah jalan, gimana caranya biar mahasiswa balik lagi dan lagi? Ada beberapa strategi mematikan yang sering diremehin nih. Pertama, ingat, mahasiswa itu sering banget ngeprint tugas 5 menit sebelum dosen masuk kelas. Jadi kecepatan dan ketepatan tanpa error itu harga mati. Kedua, sediain layanan kirim file via WhatsApp atau email. Biar mereka kirim file malam-malam, besok paginya tinggal ambil. Dan yang ketiga, ini favorit saya, buka lebih pagi. Katakanlah jam 7 pagi, pas toko lain masih tutup, kalian udah standby nyelamatin mahasiswa-mahasiswa panik yang ngerjain tugas sistem kebut semalam. Itu duit masuk yang gampang banget loh. Dan kalau kalian mau bener-bener mendongkrak margin keuntungan, ini dia senjata rahasianya. Paket khusus skripsi. Kita semua tahu, masa ngerjain tugas akhir itu masa paling horor buat mahasiswa. Kasih mereka solusi bebas stres. Kalian bisa bantu ngecek format margin, ngeprint, sampai nyulap draft itu jadi buku hardcover elegan yang sesuai standar kampus. Margin keuntungan dari satu paket ini jauh melampaui sekedar ngeprint berlembar-lembar kertas biasa. Pada akhirnya, semua strategi tadi itu bermuara ke satu konsep revolusioner ini. Kalian tuh nggak cuma buka tempat fotokopi biasa, kalian lagi ngebangun yang namanya pangkalan tugas. Sebuah institusi kampus nggak resmi di mana mahasiswa merasa nyaman, pelayanannya ramah, mesinnya andal, dan nggak tiba-tiba rusak pas lagi deadline, pokoknya mereka merasa dihargai deh. Begitu toko kalian udah dapat gelar pangkalan tugas ini, promosi dari mulut ke mulut bakal jalan otomatis ngebawa pelanggan buat kalian. Nah, kita udah ngebedah peluangnya, ngitung angka pastinya dari biaya kertas sampai mesin rekondisi, dan ngebongkar rahasia narik hati mahasiswa. Pertanyaan penutup dari saya untuk sesi bedah materi ini, sudah siapkah kalian mengambil langkah pertama dan menjadi pahlawan tugas akhir mahasiswa di kota kalian? Coba deh mulai lirik-lirik celah pasar di kampus sekitar kalian hari ini. Terima kasih udah ngikutin sesi panduan Explainer ini, semoga wawasannya bermanfaat, dan bikin kalian berani action. Sampai jumpa di bedah materi seru berikutnya.